Yang pertama, kalau kita lihat ini ada harapan tunjangan hari raya atau THR bagi para pekerja jelang Lebaran harus pupus karena kontrak mereka putus jelang hari raya. Ternyata fenomena pemutusan kontrak bahkan PHK sudah menjadi hal yang lumrah di sektor padat karya seperti tekstil dan juga garment. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara Ristadi mengungkapkan proses PHK di pabrik tekstil masih terjadi memasuki 2024. Hal ini lanjutan PHK yang dilakukan pabrik tekstil sejak tahun 2023 lalu. Di sisi lain, ia mengakui PHK sebagai tren tahunan yang biasanya terjadi di momen Ramadan hingga Lebaran. Ristani menyebut biasanya karyawan yang di PHK jelang Lebaran tersebut akan direkrut kembali setelah Lebaran. Sektor padat karya tekstil memang sensitif pada pemutusan hubungan kerja. Faktornya tak hanya internal masing-masing perusahaan, tapi ada faktor eksternal seperti persaingan dengan produk impor. Kondisi ini juga menyumbang adanya PHK. Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Retma Gita Wirawasta, awal Maret lalu mengatakan, tren PHK masih terus terjadi di sektor padat karya. Perlambatan ekonomi dunia yang menyebabkan anjloknya permintaan di pasar-pasar ekspor utama produk TPT Indonesia menjadi salah satu pemicu maraknya PHK. Ditambah lagi serbuan barang TPT impor, baik legal maupun ilegal, sehingga mengikis porsi pasar bagi industri di dalam negeri. Kita beralih ke informasi terpopuler selanjutnya. Analis JP Morgan memperingatkan harga Bitcoin bisa turun lebih lanjut setelah BTC masih berada di wilayah overbought meskipun di tengah tren penurunan. Menurut data dari CoinGecko, harga Bitcoin telah turun 7,2% selama seminggu terakhir. Namun analis JP Morgan percaya bahwa mata uang kripto tersebut masih overbought, bahkan setelah penurunan tajam yang dialami hingga minggu lalu. Analisis mereka didasarkan pada kondisi perdagangan berjangka, khususnya premi harga berjangka terhadap harga spot dan posisi saat ini di pasar berjangka. Selain kondisi overbought, analis juga mencatat penurunan arus masuk ke ETF spot Bitcoin. Kombinasi dari kondisi overbought ini dan berkurangnya minat investor telah membuat analisis JP Morgan menyimpulkan bahwa adanya potensi penurunan lebih lanjut pada harga Bitcoin. Karena harga Bitcoin terus menghadapi tekanan ke bawah, analis di JP Morgan yakin bahwa aksi ambil untung kemungkinan akan berlanjut dalam beberapa minggu mendatang. Dalam analisis terbaru, JP Morgan memperkirakan bahwa harga Bitcoin berpotensi turun menjadi sekitar $42.000 Amerika Serikat setelah peristiwa halving yang akan datang pada bulan April. Setelah sebelumnya Rusia menuduh Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya angkat bicara dan mengakui untuk pertama kalinya bahwa kelompok Islam radikal alias ISIS sebagai dalang di balik serangan pekan lalu terhadap sebuah gedung konser di luar Moskow. Meski demikian, Putin tetap bersikeras menyatakan bahwa Ukraina terlibat. 11 orang telah ditahan sehubungan dengan serangan itu yang melibatkan orang-orang bersenjata yang menyamar menyerbu balai kota Krokus, menembaki penonton konser dan membakar gedung, menewaskan sedikitnya 139 orang. Padahal sejak pekan lalu ISIS telah berulang kali mengakui bahwa kelompoknya lah yang bertanggung jawab atas kejadian berdarah tersebut. Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. Мы видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что по их разведданным киевского следа в московском теракте якобы нет. Что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик. Sementara itu dari informasi terpopuler di cnbcindonesia.com terakhir, Hamas akhirnya angkat bicara dan memberi respon terkait lolosnya resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata di Gaza. Sebelumnya resolusi terbaru yang diajukan 10 anggota DKPBB akhirnya disetujui 14 negara anggota, sementara Amerika Serikat memilih abstain. Adapun resolusi tersebut berisi gencatan senjata segera selama Ramadan dengan menuntut pembebasan semua sandera Israel
dengan segera dan tanpa syarat, serta memastikan akses kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan medis dan kebutuhan kemanusiaan warga Gaza. Hamas mengaku menyambut resolusi itu, bahkan kelompok tersebut mengatakan siap untuk segera melakukan pertukaran pembebasan sandera Israel dengan tahanan Palestina. Meskipun Israel menolak keras kesepakatan ini, namun banyak pemimpin dunia menyambut baik resolusi ini. Di antaranya Palestina yang menilai adopsi resolusi tersebut adalah sebuah langkah ke arah yang benar untuk mengakhiri perang 5 bulan, untuk memungkinkan masuknya bantuan, dan untuk memulai kembalinya para pengungsi.